Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galib Musola dari Prodi TOM. Ingin menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia, hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Landasan pengakuan terhadap HAM. 1. Landasan pertama dan langsung, kodrat manusia. 2. Landasan kedua dan lebih dalam, Tuhan menciptakan manusia sama kecuali amalnya. Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948. 1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. 2. Hak memiliki sesuatu. 3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 4. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama. Dan yang kelima, hak untuk hidup. HAM meliputi bidang 1. Hak asasi pribadi, hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama. 2. Hak asasi politik, hak untuk diakui sebagai warga negara, hak memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul. 3. Hak asasi ekonomi, hak memiliki sesuatu dan pengadaan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup layak. Sejarah perkembangan HAM. 1. Perkembangan HAM masa sejarah. Nabi Musa 6000 sampai Masehi. Salah. Sejarah perkembangan HAM. 1. Perkembangan HAM masa sejarah. Nabi Musa 6000 sampai Masehi. Sejarah perkembangan HAM. 1. Perkembangan HAM masa sejarah. Nabi Muhammad 6000 sebelum Masehi, bebaskan umat Yahudi dari perbudakan. 2. Perkembangan HAM di Inggris. 3. Perkembangan HAM di Amerika Serikat. 4. Perkembangan HAM di Prancis. 5. Pengakuan bangsa Indonesia. 1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, kemudian daripada itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Batang tubuh UUD 1945 pasal 28, hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan. Ketetapan MPR. Tab MPR nomor penegakan HAM. 1. Pembentukan lembaga Komisi Nasional HAM Dasar Kepres nomor 5 tanggal 7 Juni 1993. Pengadilan HAM Dasar UU nomor 26 tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR dengan Kepres. 2. Konvensi internasional tentang HAM, wujud nyata kepedulian masyarakat internasional. 3. Ikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional. Ratifikasi perjanjian pengikatan diri suatu negara untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian, dan ketentuan itu menjadi hukum nasionalnya. Hak asasi manusia dan demokrasi. Demokrasi, sistem politik yang dapat memberi penghargaan, menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM dalam pasal 1 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Hak-hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya. Hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih dalam sesuatu pemilihan umum. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Bersifat relatif. 3. Keterpaduan. 4. Keseimbangan. 5. Kerjasama internasional yang saling menghormati. 6. Taat pada peraturan. 7. Keterkaitan sistem politik. Instrumen hukum HAM. UU nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan pengakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Hambatan penegakan HAM. 1. Faktor kondisi sosial budaya. 2. Faktor komunikasi dan informasi. Contohnya letak geografis di Indonesia yang luas, sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik. 3. Faktor kebijaksanaan pemerintah. Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat. Perihal pelanggaran hak berat yang dimaksudkan sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia mencangkup kejahatan genosida dan kejahatan manusia. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan seserangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM. 1. Berlakunya travel warning terhadap warga negaranya.
2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. 3. Pemutusan hubungan diplomatik. Dan yang keempat, pengurangan bantuan ekonomi. Sifat HAM 1. Universal, umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, jenis kelamin. 2. Supralegal, tidak tergantung kepada adanya sesuatu negara atau UUD maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi. Kelahiran HAM PBB 10 Desember 1948, resmi diterima PBB. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pelaksanaan HAM dalam arti 1. Pragmatis, banyak dipengaruhi oleh muatan lokal atau kepentingan subjektif bangsa tersebut. 2. Ideal, negara tidak dibenarkan mencampuri hak asasi manusia setiap warga negara, apalagi menindasnya atau menghilangkannya. Kerjasama internasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM 1. Bilateral, Indonesia melawan Norwegia mengenai HAM 2004. Peningkatan kerjasama Komnas HAM Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina mewujudkan ASEAN Security Community dan melaksanakan HAM ASEAN. Sidang PBB mengenai HAM, Indonesia menolak segala bentuk resolusi yang ditunjukkan pada negara tertentu. Program pemajuan dan perlindungan HAM 1. Perlindungan perempuan, keadilan, dan kesetaraan gender. 2. Rencana Aksi Nasional atau RAN, penghapusan perdagangan perempuan dan anak. RAN, penghapusan trafficking perempuan dan anak 2003 sampai 2007. Implementasi Konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir antar negara, faktor terjadinya. 1. Kemiskinan. 2. Rendahnya kesadaran dan persoalan trafficking. Perlindungan hak anak. Legislatif UU nomor 32 2002. Perlindungan anak. Perlindungan pekerja. Permasalahan Indonesia dalam penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM. Penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Sampai 2004 baru 3 dari 9 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah mencapai proses pemeriksaan di pengadilan. 2. Masih ada peraturan undang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. 3. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak kritis ekonomi. Terjadinya konflik dalam masyarakat seperti Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. Pemenuhan hak sipil dan politik terganggu. 5. Adanya terorisme, rasa tidak aman di masyarakat. Dan 6. Adanya globalisasi, muncul kejahatan
nasional. Hasan Wirayuda 2005 permasalahan HAM yang menjadi sorotan dunia. 1. Situasi HAM di Papua. Di Kabupaten Puncak Jaya, pembunuhan di Wamena, Waisor, dan Abepura. Situasi 2. Situasi di Aceh, Papua, dan peradilan ad hoc tim-tim 3. Dan yang ketiga, kebebasan pers. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.